Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Kita Indonesia, dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini kita akan berbincang dengan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Ikrar Nusa Bakti, yang memang berada di lapangan ataupun berada di lokasi acara Kita Indonesia. Kita akan menanyakan bagaimana sebetulnya kondisi di sana, antusiasme dari masyarakat, dan apa pandangan dari seorang Ikrar Nusa Bakti mengenai acara Kita Indonesia ini, ya Wiki, ya? Betul sekali. Ya, selamat pagi Pak Ikrar. Pagi. Iya, Pak Ikrar dapat mendengar suara Wiki dan Fitri dengan jelas ya Pak Ikrar, ya? Ya. Oke, Pak Ikrar, kalau tadi teman-teman reporter Berita 1 TV menyampaikan laporan pandangan mata lah ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa di sana Pak Ikrar? Wah, luar biasa ya, apa namanya itu, acaranya benar-benar sungguh membanggakan, sungguh juga menyenangkan dan juga mengharukan ya. Dan saya melihat bahwa ini tidak ada persoalan tandingan dengan apa namanya itu, sholat Jumat hari Jumat kemarin ataupun acara 4 November kemarin. Ini malah menjadi satu yang komplement lah ya. Jadi yang kita lihat di lapangan ini adalah bagaimana keindonesiaan kita ya, dan kemudian kita juga bangga bahwa umat Islam Indonesia juga bisa melakukan satu gerakan-gerakan yang boleh dikatakan tanggal 4 November kemarin dan juga 2 Desember kemarin boleh dikatakan sangat damai, dan ini adalah komplement dari acara 2 hari yang lalu itu ya. Jadi yang kita ingin katakan di sini adalah bahwa Islam itu adalah boleh dikatakan bisa menyatu dengan demokrasi, bahwa umat Islam di Indonesia juga bisa menyatu dengan demokrasi, dan kita di sini juga merayakan keindonesiaan kita ya, dengan berbagai suku ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kemudian dari berbagai provinsi. Ada 34 provinsi di sini juga yang kayaknya hadir tumplek di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Tamrin Sudirman, dan juga dengan berbagai etnis, agama, ras, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa bahwa kita sebagai bangsa juga tetap bisa menyatu, kita sebagai bangsa juga tetap bisa bersaudara ya, dan kemudian bisa menyatu padu untuk kemudian bagaimana menatap Indonesia ke depan yang jauh lebih baik gitu. Pak Ikrar, bagaimana event-event ataupun acara-acara yang merayakan keberagaman Indonesia ini dapat menyejukkan suhu politik di Indonesia yang belakangan mungkin sedikit menghangat? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya suhu politik Indonesia itu sudah mulai kemarin ya, di dalam hari sholat Jumat kemarin di lapangan, bukan cuma rakyat yang kemudian sholat Jumat di Silang Monas itu, tapi juga Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa jajaran menteri yang ada di kabinet juga hadir dalam sholat Jumat ya, dan kemudian bersama-sama antara pemimpin dan juga pemuka agama dan juga umat Islam itu bisa sholat Jumat berbarengan ya, tanpa ada suatu gangguan sedikit pun ya. Di situ menunjukkan betapa bahwa antara umat Islam dengan pemimpin bangsa kita itu tidak ada persoalan, dan ini juga menunjukkan betapa apa namanya itu, lagi-lagi situasi yang dikatakan bahwa ada ketegangan antara umat Islam dengan kaum nasionalis itu ternyata boleh dikatakan buyar ya. Jadi sebetulnya kita sesama anak bangsa, apakah itu Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun agama apapun ya, atau juga suku apapun, kita tetap satu ya. Jadi di sini yang kemudian sangat membanggakan ya, bukan cuma hari Jumat kemarin, tapi juga hari Minggu ini ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa yang tumplek di Silang di Bundaran HI ini bukan cuma
orang-orang yang dari kalangan nasionalis sekuler, tapi juga dari kalangan umat Islam, dari partai-partai Islam juga ada yang hadir di acara ini. Gitu. Ya, Pak Ikrar, ini momentum yang sudah sangat baik, sudah bisa kemudian mendinginkan suhu politik yang memang menghangat beberapa belakangan waktu ini. Menurut Anda bagaimana kemudian next step-nya agar momentum di hari ini tidak lepas begitu saja, ada follow up-nya yang memang nantinya membuat kondisi kebangsaan menjadi jauh lebih harmonis, solidaritas dan toleransi menjadi lebih baik lagi? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya juga sambutan dari tokoh-tokoh agama Islam ketika hari Jumat kemarin juga di depan Presiden ya, mereka juga mengatakan bahwa mereka tetap orang Indonesia, mereka juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mereka juga tetap menjaga keberagaman bangsa, dan mereka juga tetap menjadi pendukung pemerintahan Jokowi JK. Di situ menunjukkan betapa lagi-lagi suhu politik sudah semakin mendingin ya, dan mudah-mudahan ya dengan adanya acara hari Jumat kemarin dan sekarang berlanjut dengan hari Minggu ini ya, itu tidak ada lagi dikotomi antara Islam dan nasionalisme, ada lagi dikotomi antara Islam dan demokrasi, dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia lah. Dan saya melihat bahwa tampaknya tidak akan ada lagi gesekan-gesekan politik ya antara umat Islam dengan saudara-saudara kita yang lain. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa umat Islam juga adalah bagian terbesar dari bangsa ini, dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kebangkitan nasionalisme kita. Ya, Pak Ikrar, apabila kita melihat bagaimana kemudian situasi beberapa waktu lalu hingga saat ini, dari mulai memanas kemudian sampai suhu politik agak sedikit lebih sejuk sekarang, bagaimana Anda menilai kedewasaan berpolitik di Indonesia saat ini berkembang? Halo, ya kalau kita lihat ya, kita tahu bahwa politik itu memang kadang-kadang meningkatkan suhu politik ya. Kita juga tahu kadang-kadang politik di dalam masa-masa kampanye itu bisa saja terjadi gesekan-gesekan politik ya, antar para pendukung partai, antar para pendukung kandidat ya yang akan maju di dalam pilkada dan sebagainya. Tapi buat saya di masa depan itu harusnya memang tidak ada lagi isu-isu sara di dalam kampanye politik, tidak ada lagi isu-isu perpecahan di dalam kampanye politik ya. Dan buat saya kalau semua para politisi partai, para kandidat yang akan maju di dalam pilkada ini, atau kemudian juga kalau para pendukungnya juga menyadari bahwa kita satu Indonesia, pertarungan politik itu adalah suatu hal yang biasa di dalam demokrasi ya. Dan buat saya kalau itu memang terjadi, saya yakin Indonesia akan menjadi taman sarinya nasionalisme dengan beragam-ragam ideologi, dengan beragam-ragam suku bangsa dan juga agama ya, yang kemudian bisa menjadikan taman itu bukan semakin buruk tapi semakin indah, karena biar bagaimanapun warga kita itu adalah warga yang boleh dikatakan majemuk lah gitu. Ya, Pak Ikrar, terkait dengan Pilkada tahun 2017, kita kemudian akan sedikit membahas mengenai hal itu. Manuver politik kemudian akan terus dilancarkan oleh calon-calon kepala daerah lah ya, menuju Pilkada tahun 2017. Sejauh mana ini kemudian yang terjadi kemarin sebaiknya memberikan pelajaran kepada politisi-politisi untuk kemudian akhirnya memberikan manuver yang ada efek mengademkannya, Pak Ikrar? Menyejukkannya ya? Atau menyejukkannya? Ya, jadi Anda tahu bahwa partai politik itu adalah suatu organisasi politik yang boleh dikatakan sangat penting di dalam demokrasi. Dan pimpinan-pimpinan partai itu boleh dikatakan akan bisa menjadi panutan bagi para pendukung partainya dan juga bagi bangsa Indonesia ya. Baik buruknya masa depan demokrasi Indonesia itu sangat ditentukan
oleh tokoh-tokoh partai dan juga kandidat-kandidat di dalam pilkada ataupun di dalam pemilu legislatif ataupun pemilu presiden ya. Dan karena itu buat saya ya, itu yang harus kemudian jadi suatu tantangan bagi tokoh-tokoh partai agar kemudian bisa memberikan satu suasana yang damai, suatu suasana yang sejuk, suatu suasana yang saling bersahabat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saling berangkulan walaupun mereka bertarung untuk mendapatkan kursi, baik itu sebagai calon gubernur, wali kota, bupati, calon presiden atau wakil presiden atau juga anggota DPR dan sebagainya. Kalau gaya berpolitik kita seperti itu ya, boleh saja, maksud saya kita bertarung di dalam pemilu itu, tapi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, itulah buat saya makna demokrasi yang sebenarnya ya. Ya, Pak Ikrar, dari kemudian Anda kemudian ikut berpartisipasi langsung, turun ke jalan, kemudian ikut berpartisipasi dalam acara Kita Indonesia. Dari pandangan Anda sendiri, bagaimana kemudian setiap partisipan, mungkin setiap warga melihat momentum ini? Apakah kemudian ini menjadi sebuah momen bagaimana menyadarkan memang setiap warga bahwa Indonesia ternyata memang beragam dan kita selama ini toleransi dan hidup berdampingan secara damai? Ya, kalau Anda berada di Bundaran HI, Anda bahkan merasakan betapa suasana persatuan dan kesatuan bangsa itu terasa. Ya, tidak ada jarak antara yang tua dan sampai ke yang anak-anak ya. Tidak ada ketakutan bahwa akan terjadi suatu hal yang negatif di dalam acara di Bundaran HI ini. Kemudian tidak ada sakwa sangka ya, bahwa misalnya oh dia berasal dari partai A, dia berasal dari partai B, dia berasal dari partai C dan sebagainya ya. Tadi juga saya melihat bahwa ada suatu kesatuan pandangan mengenai Indonesia ke depan ya, baik yang berasal dari Partai Golkar, Nasdem, kemudian juga bahkan ada juga yang wakil dari PAN yang hadir juga ya, ada juga yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan ya, kemudian juga partai-partai lain ya, dan kalau Anda perhatikan pada hari ini itu juga tidak ada lambang-lambang ataupun gambar-gambar yang terkait dengan Pilkada 2017 yang akan datang ya. Dan di sini menunjukkan betapa yang dipentingkan oleh acara hari ini itu adalah bagaimana kita merekat kembali keindonesiaan kita, bagaimana kita bisa kembali mengembangkan rasa nasionalisme kita ya. Saya hadir memang bukan sebagai peserta dalam artian yang ikut di dalam acara-acara politik itu, tapi saya hadir karena sebagai warga negara Indonesia ya, dan juga kemudian sebagai orang yang cinta Indonesia, saya ingin melihat secara langsung bagaimana rakyat kemudian bersatu tanpa memandang ras, agama, suku, golongan, partai politik, ideologi dan sebagainya. Dan itu lagi-lagi buat saya ini menunjukkan bahwa kita juga masih tetap bisa bersatu di dalam suatu pertarungan politik untuk mendapatkan kekuasaan politik. Dan itu buat saya itulah esensi dari keindonesiaan kita, itulah juga esensi dari demokrasi kita yang walaupun beragam-ragam kepentingan, beragam-ragam suku bangsa, beragam-ragam ideologi, tapi kita tetap satu Indonesia.